Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Widya Aprilia dengan NIM AIR 109. Di sini saya akan membuat video mengenai teori eksistensialisme dari Rollo May untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah psikologi kepribadian yang diampu oleh Ibu Nawang Setianingrum. Yang pertama, ada biografi Rollo May. Rollo May lahir pada 21 April 1909 di Ada, Ohio, sebuah negara bagian di Amerika Serikat, dan meninggal pada 22 Oktober 1994. Jadi usia hidup dari Rollo May ini adalah 83 tahun kurang lebih. Ketertarikan Rollo May berawal dari permasalahan dalam keluarganya, di mana ia mempunyai hubungan tidak harmonis dengan orang tuanya. Jadi, alasan utama dari teori eksistensialisme yang dibuat oleh Rollo May ini adalah dari dirinya sendiri dalam internalnya, yaitu keluarganya, di mana dia tidak mempunyai hubungan yang baik, tidak harmonis, dan kurang komunikasi dengan orang tuanya. Sehingga itulah yang membuat alasan utama mengapa Rollo May membuat teori eksistensialisme. Sementara latar belakang pendidikannya yaitu Rollo May mempelajari psikoanalisis di White Institute bersama Harry Stack Sullivan dan Eric Fromm. May mendapatkan gelar sarjananya dari Oberlin College di Ohio. Setelah lulus, ia pergi ke Yunani mengajar bahasa Inggris di Anatolia College selama 3 tahun. Kemudian tahun 1949, May mendapatkan gelar PhD dalam bidang psikologi klinis dari Columbia University. Rollo May merupakan salah satu tokoh eksistensialisme Amerika yang sudah menulis beberapa buku. Yang pertama ada Existence dan yang kedua ada Existential Psychology, di mana buku ini membahas tentang eksistensialisme bagi para psikolog di Amerika. Kemudian pandangan Rollo May mengenai teori eksistensialisme ini yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha perilaku manusia untuk memahami manusia dengan mengatasi jurang pemisah antara subjek dan objek, atau suatu pendekatan terhadap manusia dan suatu sikap terhadap psikoterapi. Jadi menurut Rollo May, psikologi eksistensialisme ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha manusia untuk memahami bagaimana manusia itu mengatasi jurang pemisah antara subjek dan objek. Jadi semisal subjeknya adalah manusia, objeknya adalah benda. Jadi bagaimana manusia itu mempelajari jurang pemisah antara dua hal tersebut. Selain itu, di psikologi eksistensialisme ini juga mempelajari mengenai suatu sikap manusia terhadap psikoterapi. Kemudian ada konsep dasar teori eksistensialisme. Menurut Rollo May, psikologi eksistensial merupakan usaha dalam memahami manusia yang tengah mengalami dan menjadi tujuan pengalaman. Dengan kata lain, mengkaji bentuk perilaku manusia yang sedang mengalami suatu hal di mana itu akan menjadi tujuan pengalaman hidupnya. Jadi, menurut Rollo May, dalam teori eksistensialisme ini tuh seperti usaha memahami manusia di mana manusia itu sedang mengalami atau sedang melakukan hal, mengalami sesuatu di mana hal tersebut ketika sudah selesai dialami akan menjadi pengalaman dalam hidupnya. Nah, dalam teori ini terdapat kecemasan, rasa bersalah, dan bentuk cinta, di mana 3 hal ini berkaitan erat dengan 2 konsep dasar eksistensi, yakni being in the world dan non-being in the world. Yang pertama ada being in the world. Pada konsep ini diungkapkan dalam bahasa Jerman, yaitu Dasein, yang berarti eksis di dunia dan umumnya ditulis dengan frasa mengada-ngada dalam dunia. Perasaan terisolasi dan keterasingan diri dari dunia ini tidak hanya dialami oleh individu yang terganggu secara patologis, namun juga dialami oleh banyak individu di tengah wilayah modern. Jadi pada konsep being in the world ini manusia merasa terisolasi perasaannya atau merasa terasingkan dari dunia ini. Tetapi perasaan terasing ini tidak hanya dialami oleh mereka-mereka yang sudah mengalami seperti diagnosis secara patologis gitu ya, atau terganggu secara psikologisnya. Namun
ini juga dialami oleh mereka-mereka atau individu-individu yang hidup di zaman modern seperti sekarang ini. Seperti terasingkan ketika kita tidak mengikuti perkembangan zaman, dia merasa terasingkan ketika teman-temannya sudah naik level atau seperti sudah mengikuti, sedangkan dirinya sendiri tuh belum mengikuti. Terus keterasingan adalah penyakit zaman ini, termanifestasi mengikuti keterpisahan dari alam, kekurangan hubungan antar pribadi yang bermakna, keterasingan dari diri yang autentik. Keterpisahan dari alam itu seperti kita tuh kurang bisa mengerti atau menjaga dari alam. Kemudian yang kedua ada kekurangan hubungan antar pribadi yang bermakna, itu seperti kita kurang membangun relasi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, gitu ya. Relasi di sini relasi positif ya, yang di situ mempunyai tujuan yang bermakna. Kemudian ada keterasingan dari diri yang autentik, jadi kayak kita tuh belum bisa mengenal dari diri kita sendiri, gitu. Kemudian unsur-unsur being in the world itu ada 3, yaitu unwell, midwell, dan agent well. Yang pertama ada unwell, yaitu hubungan individu dengan lingkungan sekitarnya mengikuti dunia objek dan benda yang akan tetap eksis, sekalipun manusia tidak menyadarinya. Dunia alamiah dengan hukum alamiahnya mencakup dongan-dongan biologis dan fenomena alamiah. Jadi dalam unwell ini, bagaimana seseorang bisa berhubungan dengan baik dengan lingkungan sekitarnya, meliputi dunia objek dan benda yang akan tetap eksis. Jadi ketika kita misal berjalan nih, kita tahu ada benda mati, meskipun kita tidak menyadarinya, benda mati itu akan tetap ada, gitu. Karena memang itu hukum alamiahnya. Kemudian ada midwell, hubungan individu dengan orang lain. Individu membangun hubungan sosial dengan orang lain sebagai manusia, bukan sebagai benda. Jadi di sini lebih kayak bagaimana seseorang itu mampu membangun relasi yang baik, mampu membangun hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Kemudian ada agent well, hubungan seseorang dengan dirinya sendiri. Hidup dalam agent well berarti menjadi sadar akan dirinya sebagai makhluk manusia dalam hubungannya dengan unwell dan midwell. Yang pertama tadi kan ada unwell dan yang kedua ada midwell. Nah, di agent well ini bagaimana seseorang atau individu bisa menerima dirinya sendiri atau berhubungan baik dengan dirinya sendiri. Jadi ketika dia sudah membangun relasi yang baik dengan objek, atau dia sudah mengetahui kalau di sekitarnya tuh memang ada objek yang entah itu benda mati atau secara tidak sadar kita tahu mereka nggak ada kayak gitu, dan sudah memiliki relasi yang baik dengan lingkungan sekitarnya, maka dia juga harus bisa mempunyai hubungan yang baik dengan dirinya sendiri. Kemudian konsep dasar yang kedua yaitu non-being in the world. Mengada dalam dunia mensyaratkan kesadaran diri sebagai makhluk yang hidup dan eksis. Kesadaran pada gilirannya juga dapat membawa manusia pada kesadaran akan sesuatu yang menakutkan, yaitu ketidakmengadaan atau non-being, atau ketiadaan atau nothingness. Rasa takut pada kematian atau ketidakmengadaan mendorong manusia untuk hidup secara defensif dan menerima sedikit dari kehidupan daripada harus mengonfrontasikan diri dengan masalah ketidakmengadaan. Rasa takut tersebut seringkali justru mengantar seseorang untuk mengada dalam dunia dalam rangka meningkatkan eksistensinya. Kematian menjadi sesuatu yang tidak terelakkan dan ketidakmengadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kemengadaan. Jadi bisa dibilang dua konsep dasar dari teori eksistensialisme ini hubungan. Jadi dalam not being in the world itu lebih kayak ketidakmengadaan. Jadi manusia itu mempunyai rasa takut pada kematian dan sehingga itu tuh kayak bikin manusia hidup secara defensif untuk melindungi dirinya sendiri dan menerima sedikit dari kehidupan daripada harus mengonfrontasikan diri dengan masalah ketidakmengadaan. Jadi kayak menerima hidupnya itu sedikit karena rasa takutnya terhadap kematian gitu. Kemudian ada perkembangan kepribadian. Yang pertama ada innocence, tahap praego, prakesadaran diri pada diri bayi. Kepolosan adalah tahap pramoral, artinya tidak bisa dianggap baik maupun jelek. Diri tidak bersalah seperti sebelum lahir. Jadi pada perkembangan tahap ini itu ada pada bayi. Jadi bayi itu kan polos ya, dia belum tahu apa-apa, dia belum tahu dunia itu seperti apa gitu. Jadi tidak bisa dianggap baik maupun jelek gitu, karena dia lahir juga tidak ada rasa bersalah, belum ada rasa bersalah. Kemudian
ada rebellion, tahap di mana ego atau kesadaran diri anak-anak dan remaja mengalami perkembangan ke arah perlawanan terhadap orang dewasa. Perkembangan dari sikap tidak anak-anak menjadi sikap sekali tidak tetap tidak. Tahap pemberontakan remaja yang berusaha untuk membangun kekuatan batin. Jadi pada tahap ini tuh lebih kayak dimana remaja itu sudah mulai melakukan perlawanan terhadap orang dewasa. Sebenarnya dia melakukan seperti itu tuh kayak lebih ke transformasi dari masa anak-anak ke masa remaja, dimana dia akan mencari jati dirinya sendiri. Jadi yang ketika anak-anak dia ngomongnya ya udah iya atau nurut aja gitu, tapi ketika dia masuk ke tahap remaja maka dia kayak ya udah enggak ya enggak gitu, dia tidak mau dibantah, ibaratnya kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada ordinary, tahap kesadaran diri yang terjadi pada keadaan orang kebanyakan, yaitu kepribadian yang sehat. Tahap ego orang dewasa yang normal. Ego ini bersifat konvensional dan sedikit membosankan. Individu telah belajar tanggung jawab tapi merasakannya sebagai beban yang terlalu berat sehingga berusaha berontak dari kekangan nilai-nilai konformitas dan tradisional. Jadi pada tahap ini tuh dialami oleh orang dewasa yang ibaratnya memiliki kepribadian yang sehat gitu. Jadi kayak pada tahap ini individu yang sudah dewasa itu mereka memiliki tanggung jawab, tapi kayak di fase yang membosankan seperti itu. Jadi kayak lebih merasa tanggung jawab yang dia terima itu lebih kayak membosankan. Kemudian dia merasa terbebani dari tanggung jawab itu karena ya dia harus mengikuti nilai-nilai tradisional yang ada atau ibaratnya budaya yang ada di lingkungan dia gitu. Jadi dia berusaha untuk keluar dari zona itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian, yaitu kreatif. Pada tahap kedewasaan otentik, tahap eksistensial yang telah melampaui keegoan dan berusaha mencari aktualisasi diri. Pribadi seperti ini adalah orang-orang yang menerima nasib, menghadapi kecemasan dengan sikap tinggi. Jadi pada tahap ini tuh manusia sudah mencapai level matang. Jadi dia akan merasa dia itu hidup hanya untuk mencari kematangan pada diri sendiri dan menerima nasibnya, terus menghadapi kecemasan dengan sikap yang berani. Jadi kalau yang sebelumnya itu ordinary, jadi pada tahap ini tuh manusia-manusianya kayak menghadapi kecemasan ya udah berani, gak ada kayak yang takut atau seperti apa gitu. Kemudian ada psikopatologi. Mai melihat psikopatologi sebagai kurangnya komunikasi dan ketidakmampuan untuk mengetahui orang lain dan berbagi diri dengan mereka. Individu yang terganggu secara psikologis menyangkal takdir mereka sehingga akan kehilangan kebebasannya. Mereka menghasilkan beragam gejala neurotik yang semakin menyempitkan dunia fenomenologisnya pribadi sampai ukuran yang bisa diatasi dengan mudah. Pribadi yang kompulsif mengadopsi sebuah rutinitas secara kaku sehingga menganggap pilihan baru tidak lagi diperlukan. Gejala neurotik bisa saja bersifat sementara, seperti ketika stres, mengakibatkan sakit kepala atau bersifat relatif permanen, seperti ketika pengalaman masih kanak-kanak awal menghasilkan ketidakpedulian dan kekosongan. Jadi psikopatologi menurut Rollemay itu terjadi karena kurangnya komunikasi dan ketidakmampuan seseorang untuk mengetahui orang lain. Sehingga di situ tuh kayak individu akan merasa, oh aku kurang komunikasi nih. Jadi kayak karena kurangnya komunikasi ini, maka otomatis dia tuh kurang mampu mengetahui apa yang dialami orang lain, dan nantinya dia akan merasa kurang untuk berbagi diri dengan orang lain. Nah, sedangkan individu yang terganggu secara psikologis menyangkal takdir mereka sehingga akan kehilangan kebebasannya. Nah, pada psikopatologis teori eksistensialisme ini, May menjelaskan kalau individu yang terganggu secara psikologis, dia tuh nggak akan menerima takdir yang sudah diberikan. Sehingga dengan begitu, dia akan bagaimana caranya untuk memberontak, sehingga tuh kayak dia susah untuk melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan dirinya. Dengan kata lain, dia kurang bebas, seperti itu. Nah, gejala neurotik pada teori ini itu bersifat sementara bisa. Jadi kayak ketika kita stres gitu ya, biasanya kan akan pusing, kalau enggak kayak mungkin diare seperti itu, atau asam lambungnya naik, itu kan kayak bersifat sementara saja karena pasti akan sembuh dalam waktu yang bisa
bisa ditentukan seminggu atau 3 hari seperti itu. Nah, sedangkan ada juga gejala neurotik yang permanen. Jadi ketika masa kanak-kanaknya tuh dia nggak bahagia gitu kan. Nah, maka nantinya ketika masa pertumbuhannya sampai dewasa, dia tuh akan ngerasa nggak peduli sama sekitarnya, dia ngerasa kosong akan dirinya sendiri seperti itu. Nah, Rollo May menjelaskan kondisi psikopatologi itu ada 5. Yang pertama ada kekosongan, kecemasan, intensionalitas, kemudian ada rasa bersalah, juga perhatian dan cinta. Yang pertama ada kekosongan. Kekosongan bukan berarti manusia tidak memiliki potensi munculnya emosi, tetapi kekosongan mengakibatkan timbulnya perasaan tidak berdaya yang dalam bahwa manusia tersebut tidak mampu berbuat sesuatu untuk merubah hidupnya sendiri atau merubah pandangan hidup sekelilingnya. Ketidakmampuan mengubah dunianya ini semakin lama dapat menjerumuskannya ke dalam keputusasaan dan masa bodoh yang berlebihan yang sering terlihat pada manusia sekarang. Jadi kayak psikopatologi pada kekosongan ini kayak bukan manusia itu nggak punya emosi itu bukan, tapi lebih kayak dia tuh ngerasa nggak mampu untuk melakukan sesuatu yang nantinya tuh akan merubah hidupnya sendiri. Semisal nih kita tuh orangnya nggak percaya diri. Nah, otomatis semakin kita dewasa, apalagi dunia kerja, kita tuh dituntut untuk bisa public speaking yang baik. Nah, orang-orang yang mempunyai kekosongan ini, dia tuh punya rasa emosi, tapi dia tuh kayak nggak ada rasa atau nggak ada tenaga, nggak mampu berbuat sesuatu supaya dia tuh bisa keluar dari zona di mana dia tuh nggak percaya diri itu. Dan otomatis dia nggak bisa merubah hidupnya sendiri. Nah, kalau individu di tahap ini dia tidak bisa keluar dari zona itu, atau dia tetap merasa gak berdaya, dia terus putus asa, ya udahlah hidupku gini-gini aja begitu. Maka nantinya dia akan menjadi pribadi yang bodoh amat sama sekitar. Kayak ya udah apa yang terjadi di sekitarku dia bodoh amat. Dia nggak bisa mengubah dirinya sendiri, dia nggak bisa mengubah pandangan orang-orang terhadap dirinya gitu. Nah, kemudian yang kedua ada kecemasan. Kecemasan berbeda dengan ketakutan. Ketakutan adalah perasaan akan bahaya yang tampak dan jelas, serta individu masih memiliki kemampuan untuk mencari alternatif menghindari bahaya itu. Nah, sedangkan kecemasan, sebaliknya, itu adalah perasaan akan bahaya yang tidak tampak dan tidak jelas, yang membuat manusia kehilangan kesadaran akan realitas, sehingga tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya. Nah, jadi kita tahu kan ada ketakutan, ada kecemasan. Nah, takut itu kan awal dari cemas. Nah, kalau ketakutan kan kayak misalkan kita ngeliat harimau nih, takut kan kalau misalkan kita tuh bakal digigit atau dimakan gitu. Jadi kayak bahaya tuh jelas depan mata dan kita tahu tindakan apa yang harus kita lakukan setelah itu, yaitu dengan lari gitu, teriak atau minta tolong begitu ya. Nah, sedangkan kecemasan tuh adalah kita ngerasa ada perasaan yang mengintimidasi kita, tetapi hal itu tuh nggak terlihat kayak gitu loh. Dan orang yang cemas, dia tuh akan kehilangan realitanya. Kayak dia tuh nggak tahu harus ngelakuin apa, jadi dia cuma bisa ngelakuin cemas aja perasaan itu, dan dia nggak tahu dia harus berlaku seperti apa ketika dia tuh merasa cemas. Berbeda dengan takut. Nah, menurut Rollo May, orang dapat merasakan kecemasan dengan bermacam bentuk, yaitu suatu perasaan menggerogoti yang ditimbul dari dalam. Perasaan yang dapat menyesakkan dada, menjadikan kebingungan yang mungkin sulit untuk dapat dikenali, membuat keadaan dunia yang ada di sekitar mereka tampak kelabu dan gelap, merasakan beban yang berat yang terasa menidih mereka. Nah, banyak sekali kecemasan pada tahap ini ya. Kayak dia tuh pertama merasa kayak ada yang menggerogoti dari dalam. Menggerogoti dari dalam tuh kayak ada yang menyakiti dirinya tuh dari dalam gitu ya, yang menyesakin dada. Kemudian kayak dia tuh bingung, orang yang cemas tuh bingung mau berlaku apa, karena kayak aku harus berlaku seperti apa gitu, karena objek yang membuat dia cemas itu nggak tahu itu apa gitu ya. Nah, macam-macam kecemasan ada dua, yaitu kecemasan normal dan kecemasan neurotik. Yang pertama ada kecemasan normal, kecemasan yang selaras dengan ancaman yang sesungguhnya dihasilkan dalam situasi yang berbahaya. Sedangkan kecemasan neurotik, kecemasan sebagai sebuah reaksi yang tidak sebanding dengan ancaman, yang dapat berbentuk konflik intrasikis yang dikelola oleh berbagai wujud pemblokiran sebuah kreativitas dan kesadaran. Nah,
Kalau kecemasan normal ya kayak kita tuh cemas, misalkan nih contoh kita habis UAS ya kan, otomatis kita cemas, kita dapat nilai yang bagus nggak ya, kayak gitu ya. Tapi kayak itu ancamannya tuh lebih kayak aku dapat nilai bagus nggak ya, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau kecemasan neurotik itu tuh nggak sebanding sama ancamannya, kayak berkelanjutan seperti itu. Nah, kemudian ada intensionalitas. Ini adalah konsep eksistensialisme yang mirip dengan prinsip determinisme psikis dari psikoanalisis yang mengemukakan bahwa kejadian-kejadian mental tidak muncul secara kebetulan dalam arah yang sama, tetapi dengan penekanan yang berbeda. Konsep intensionalitas diambil dari pemikiran Brentano dan Husserl yang menyebutkan bahwa kesadaran manusia selalu memiliki maksud dan atau terarah kepada sesuatu. Suatu tindakan tidak bisa disebut intensional apabila tindakan itu dilakukan dengan tujuan yang jelas dan kesadaran yang penuh. Nah, ini kayak pada tahap ini tuh kejadian-kejadian mental kayak misalkan kita ngerasa cemas, kita ngerasa stres, kayak gitu tuh bukan terjadi karena kebetulan, tapi itu karena ada suatu kesadaran dari manusianya itu sendiri. Nah, suatu hal atau misalkan kita cemas, itu tidak bisa dikatakan cemas apabila kita tuh tidak memiliki kesadaran yang penuh. Nah, selain itu nih, misalkan kita melakukan suatu tindakan yang disebutkan intensional, itu tidak akan disebutkan intensional kalau nggak ada tujuannya. Misalkan kita cemas, nih tujuannya apa? Karena kita cemas untuk mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian ada rasa bersalah. Rasa bersalah normal datang ketika seseorang tidak hidup potensinya sebagai manusia, yang merupakan bagian dari kondisi manusia, seperti kecemasan. Rasa bersalah normal dapat digunakan secara konstruktif bila diakui dan sadar berkurang oleh tindakan yang tepat. Bersalah neurotik adalah hasil dari menyerah dan tidak mau mengambil risiko untuk pertumbuhan ekspansi diri. Nah, rasa bersalah ini ada dua. Ada rasa bersalah normal dan rasa bersalah neurotik ya. Nah, kalau rasa bersalah normal tuh lebih kayak itu kondisi normalnya manusia, kayak misalkan cemas gitu. Nah, dia tuh ngerasa, oh aku bersalah, aku ngelakuin kesalahan. Nah, setelah itu dia mengakui dan tindakan yang dilakukannya itu gak tepat. Jadi kayak dia mengakui setelah itu dan untuk tidak mengulangi hal itu tuh rasa bersalah normal ya, gitu. Nah, sedangkan kalau bersalah neurotik itu tuh kayak dia ngerasa bersalah nih, tapi dia nyerah, dia nggak mau sadar akan kesalahannya, kayak nggak mau ngambil resiko biar gak ngelakuin kesalahan lagi, kayak gitu. Dan kemudian yang selanjutnya ada perhatian dan cinta. Menurut Mai, cinta adalah kesenangan terhadap kehadiran orang lain dan penegasan terhadap nilai dan perkembangan mereka, sama seperti dirinya sendiri. Nah, ini maksudnya tuh kayak cinta itu suatu kesenangan terhadap kehadiran orang lain. Kita misalkan nih yang pacaran atau mungkin dalam keluarga nih kita dapat cinta di situ. Nah, kita tuh seneng dapat ada kehadiran orang lain, menerima kehadiran kita gitu. Mai mengidentifikasikan 4 jenis cinta. Yang pertama ada seks, eros, philia, dan agape. Yang pertama ada seks. Dorongan biologis, puas melalui hubungan, tujuannya adalah penghentian, gratifikasi, dan relaksasi. Mungkin ini terjadi oleh mereka-mereka yang sudah menikah. Jadi kayak itu tuh dorongan dari dalam dirinya sendiri dan lebih kayak ungkapan perasaan dari dirinya sendiri kayak gitu untuk seperti apa. Nah, kemudian ada eros, keinginan untuk bersatu dengan orang lain, tujuannya adalah untuk melanjutkan pengalaman dan untuk mencari keutuhan atau keterkaitan antara pengalaman dengan orang lain. Ini mungkin lebih kayak suami istri ya, atau mungkin orang yang pacaran gitu. Kita tuh menjalin hubungan dengan orang lain tuh tujuannya adalah kayak melanjutkan apa yang sudah kita alami selanjutnya. Nah, untuk mencari keutuhan di situ dan keterkaitan kayak pengalaman kita dengan pengalaman pasangan. Kemudian ada philia, persahabatan atau persaudaraan cinta, penerimaan dari orang lain dan menikmati dirinya, sebuah perluasan eros, sebuah relaksasi di hadapan orang yang lain. Kalau philia ini lebih kayak persahabatan ya, jadi kayak kita tuh diterima oleh orang lain. Nah, dari penerimaan kita bisa menerima diri kita sendiri. Kemudian ada agape, pemberian diri seseorang ke yang lain atau memperhatikan timbal baik hal positif tanpa sakit. Kita ngasih feedback yang baik ke orang lain. Kayak nggak apa-apa kita nggak dapat feedback, yang penting kita selalu berusaha untuk memberikan hal positif ke orang lain. Nah, Mai menjelaskan yang terakhir yaitu psikoterapi. Mai yakin bahwa tujuan psikoterapi adalah membuat manusia bebas.
Terapis yang berkonsentrasi kepada gejala-gejala klien akan kehilangan gambaran yang lebih penting. Gejala neurosis hanyalah cara melarikan diri dari kebebasan dan indikasi bahwa potensi batinnya klien tidak digunakan. Saat klien merasa lebih bebas dan lebih manusiawi, gejala-gejala neurosis biasanya akan hilang dengan sendirinya. Kecemasan neurotik akan menjadi kecemasan yang normal, dan rasa bersalah neurotik akan diganti dengan rasa bersalah normal. Namun, keberhasilan seperti ini hanya sekunder saja dan tidak menjadi tujuan utama terapi. May mengatakan bahwa psikoterapi mestinya lebih difokuskan membantu manusia untuk eksis atau mengada atau being in the world, sedangkan gejala yang menghilang itu hanyalah efek samping dari pengalaman. Nah, psikoterapi pada teori ini itu lebih kayak berkonsentrasi pada gejala-gejala klien nih, misalkan kayak ketakutan yang neurotik atau rasa bersalah yang neurotik kayak gitu, depresi ibaratnya. Ketika kita bisa membuat klien itu merasa lebih bebas, nah nanti tuh gejala-gejala neurosisnya akan menghilang dengan sendirinya. Kecemasan yang neurotik itu akan jadi normal, rasa bersalah neurotik itu akan menjadi normal. Tapi itu tuh lebih kayak sebenarnya tujuan utama terapinya tuh bukan di situ, lebih kayak gimana individu itu bisa merasakan being in the world. Jadi kayak pengalaman yang gejala neurosis itu tuh gejalanya hanya efek samping dari pengalamannya. Terima kasih. Begitulah penjelasan dari saya tentang teori eksistensialisme dari Rollo May. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kita, entah ini sengaja maupun tidak, karena minimnya informasi dan pengetahuan saya tentang teori eksistensialisme. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.